mengingat kami adalah member klub, anggota dari klub, kadang agak sedikit agak sedikit nggak miris juga sih, karena banyak statement dari luar itu mengatakan kalau klub motor itu adalah yang negatif, kayak gitu. Ya, berandalan atau ya, apa mungkin ya. Kalau menurut saya itu jangan ada statement seperti begitu, karena di klub itu berbeda dengan namanya geng. Kadang kalau geng motor itu ya itu seperti kayak ada balap liar, terus ada yang kayak pokoknya ugal-ugalan kayak gitu. Sedangkan kami kan tidak, kami itu terstruktur. Covid itu udah masuk mau berapa tahun ini, jadi kita udah kayak terbiasa pakai masker kan. Jadi mau kemana-mana masker, mau kemana-mana hand sanitizer kayak gitu. Terus kalau mau makan pun atau mau ngapa-ngapain pun kalau nggak cuci tangan udah terbiasa dengan masa pandemi ini sering kayak gitu 3M ya, jadi nggak ngelakuin malah aneh ya. Malah ada yang kurang apa ini gitu ya. Gitu. Ada kesadaran diri juga kan, mereka tetap pakai masker kayak gitu kan, jaga jarak kayak gitu sih ya, walaupun ada yang agak bandel. Vaksin kita semua sudah vaksin ya, langsung menjaga diri gitu agar kita terkena lagi kembali. Apa ya, 17 Agustus ya kita pembagian bendera sekaligus dengan, karena masih masa pandemi, kita pembagian hand sanitizer kayak gitu kan, itu sudah merupakan salah satu himbauan juga gitu kan untuk masyarakat. Walaupun sudah terbiasa kan, sudah terbiasa dengan, karena kita sudah berapa tahun ini dengan Mas Covid, Mas Covid dan Mbak Covid ini, jadi ya tetap harus diterapkan prokesnya tentang mencuci tangan, terus menjaga jarak, terus memakai masker itu harus tetap. Itu tuh sangat-sangat amit-amit jangan kena lagi gitu. Kita tetap jangan menyepelekan menyepelekan Covid. Apalagi kita di dalam rumah itu ada lansia, orang tua atau kakek atau nenek kayak gitu. Yang lebih rentan. Lebih rentan, apalagi antibodinya udah turun banget kan, kayak gitu sih. Selamat datang di KTP, Kaki Tanah Papua. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu spesial dari komunitas Manokwari Honda Scoopy Club. Jadi ini kebetulan sudah ada ketua hadir di sini. Nanti silakan memperkenalkan diri. Juga ada sekjen atau? Saya bendahara. Oh, bendahara. Oke, baik. Guys, sebelum kita lebih lanjut, mungkin silakan Pak Ketua memperkenalkan diri menyapa teman-teman di audiens, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Pugu Tri Yulianto, nomor register 002, jabatan di Manokwari Honda Scoopy Club adalah ketua. Ketua ya, Mas Pugu, dengan nomor register 02 ya. Nama panggilan siapa, Bro? Masih Pugu. Di tempat kopdar juga panggilnya? Saya panggil paket gitu, Pak Ketua. Oh, paket ya, paket. Perkenalan singkat dari Ketua Manokwari Honda Scoopy Club, Mas Pugu. Untuk selanjutnya di sebelah kanan saya, silakan memperkenalkan diri, Kak. Oke. Saya Fitri Apriliani, biasa dipanggil Fitri. Cuman kalau di komunitas Scoopy ini biasa dipanggil Aprilia, lebih spesifiknya biasa disingkat Lia. Kebetulan saya di Scoopy Club di Manokwari sini berjabat sebagai bendahara. Sebagai bendahara. Iya, bendaharanya. Oke, Kak Lia, saya panggilnya Kak Lia aja ya. Dengan nomor regisnya 012. 012 berarti ini termasuk angkatan kedua juga, kepengurusan angkatan kedua. Pertama. Oh, angkatan pertama ya. Pertama. Oke. Kita tua-tua dinas kita. Gitu sudah. Baik Kak Pugu dan Kak Fitri, kalau saya boleh tahu, ini untuk bergabung di komunitas ini apa ada syarat tertentu kah? Kalau untuk syarat tertentu sih nggak ada, yang penting sih harus mempunyai motor Scoopy, wajib ya. Iya, Scoopy. Terus KTP, itu kan identitas dari para member atau calon member yang mau bergabung. Terus yang ketiga mungkin SIM ya. Oh SIM, iya betul.
kalaupun tidak ada wajib harus mempunyai, harus dibuat gitu. Iya, karena itu juga bagian dari tertib lalu lintas ya, bagian dari undang-undang. Terus yang keempat, palingan kalau mau bergabung pasti ada punya seperti ospek atau prospek gitu, dokumen prospek gitu ya. Kalau mau ikut berarti dia memang dari hatinya emang kepengen ikut kami gitu dari. Kalau serius ikut gitu. Iya, kalau serius gitu. Jadi ada semacam proses awal ya itu ya. Kalau anggota yang lama enak dong nggak di prospek atau nggak di ospek tadi? Oh, kalau yang pendiri yang apa? Kalau angkatan pertama sih sampai sekarang enggak ya. Itu enaknya pendiri. Enaknya pil. Tapi kan memang kebijakan atau peraturan masing-masing klub juga yang memang mengharuskan mau angkatan pertama kah atau pendiri kah tetap harus ospek gitu. Sedangkan kalau di kami kebetulan nggak ada sih kayak gitu. Iya, Kak Fitri ini sebagai bendahara ya di Honda Scoopy ini. Itu tugasnya kalau boleh tahu apa bendahara di sana? Oke, kalau untuk bendahara sendiri kami kan setiap bulannya itu ada iuran untuk mengisi kas kami. Iya, kas untuk kas klub kami itu setiap bulannya ada ditentukan sendiri setiap bulan berapa per membernya berapa. Nah, itu kalau itu ada tujuannya juga. Tujuannya adalah jika ada kayak macam mungkin ada teman yang kena musibah kan atau mungkin yang sakit, kami bisa ngambil dari situ untuk memberikan sedikit bantuan kayak gitu. Terus kalau seumpamanya ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan dana, jadi kami bisa ambil dari situ juga kayak gitu sih. Ada pernah nggak teman-teman di Scoopy ini menggalang dana karena kaitannya dengan bendahara? Mungkin pernah nggak ada penggalangan dana untuk aksi-aksi sosial, entah itu korban bencana apa? Setiap ada bencana alam yang berada di Indonesia ini, kami selalu turun untuk penggalangan dana untuk membantu warga yang terkena bencana alam sih. Ada ya aksi-aksi seperti itu ya? Ya pasti ada saja kendalanya, cuman kita sebisa mungkin untuk bisa kompak, walaupun kalau memang tidak ada dana, kita bisa dari masing-masing member kita bisa kasih sumbang berapa kalau ada yang rezeki lebih kayak gitu kan. Sejauh ini ada nggak kerjasama dengan, mungkin kalau Honda itu kan kalau tidak salah ada bengkel resmi Honda apa gitu kan? Biasanya klub-klub motor yang aktif itu suka dapat diskon dari bengkel untuk sponsor gitu ya. Iya, untuk servis dapat itu ada nggak kerjasama dengan pabrikan? Jadi untuk kebetulan di Manokwari sini memang ada dealer juga, dealer khusus on Honda sendiri, karena kami kan kebetulan brandnya Honda, ya kan. Jadi kalau untuk klub-klub Honda kadang tuh diberikan beberapa diskon ya kalau untuk suku cadang, apalagi kalau ada tamu dari luar kota yang kayak touring ke Manokwari, terus mereka yang mungkin ada suku cadangnya bermasalah kayak gitu, itu nanti dibawa langsung ke dealer Honda di tempat di daerahnya Manokwari kayak gitu. Mas itu bisa ditambahkan tadi yang sudah disampaikan Kak Fitri? Ya, memang kalau setiap komunitas yang ada di daerah masing-masing itu pasti ada tempat khusus untuk bengkel ya yang namanya Astra ya gitu. Selalu hadir di setiap wilayah-wilayah yang ada. Jadi nanti kalau ada kendala mungkin mereka bisa bantu gitu. Yang mereka pada touring ke kita atau kita ada touring ke Sorong, mungkin mereka nanti akan membantu kita, support gitu ya. Support gitu. Kayak mungkin dikasih ganti oli gratis kayak gitu. Karena memang salah satu keuntungan mungkin ya jadi anak klub ya mungkin itu ya bisa dapat salah satunya. Kalau untuk bengkel rujukan mungkin untuk modifikasi atau balap-balap liar ada pernah tidak nih? Kalau untuk modifikasi paling masing-masing member ya gitu, nggak ada ke bengkel-bengkel kayak nggak ada deh. Nggak ada ya. Oke, baik, mungkin kita agak sedikit bergeser ya dari topik Scoopy-nya, dari topik motornya. Kalau untuk bikers itu kan mereka sudah terbiasa dengan menggunakan masker ya kan, kemudian helmet yang safety.
Sementara di konteks kekinian kita sedang ada COVID. Ini buat teman-teman saya rasa terkondisi jadi biasa nggak menggunakan masker? Mungkin dari Kak Fitri bisa jawab. Oke, untuk sekarang yang kan lagi pandemi gitu kan, ya justru menurut saya lebih bagus juga, karena kan kita kadang pergi touring kayak gitu kan, itu paling hanya mengandalkan helm doang. Sedangkan kayak debu atau apa itu kan justru nggak bagus gitu kan buat kita. Betul. Sebenarnya justru kalau ada COVID itu sebenarnya ada plus minusnya juga. Nah, plusnya apa kira-kira? Plusnya itu karena kita bisa, maksudnya mengurangi resiko untuk debu kita masuk ke kita hirup kayak gitu kan. Terus mau silaturahmi ke klub-klub lain juga, atau mungkin kopsan atau kopdar juga agak sedikit terbatas gitu. Yang harusnya biasa kami kopsan mungkin 1 bulan bisa 3. Sebentar. Saya ini agak awam dengan istilah anak motor. Kopsan itu apa? Sorry. Kopsan itu kita istilahnya ngopi santai. Oh iya, ngopi santai. Ya, lanjut. Ada juga tuh yang kopdar, itu artinya ngopi darat, itu yang kadang wajib gitu. Mas Pugu gimana? Mungkin ada cerita yang berbeda dari Kak Fitri? Iya benar sih, kalau saya sih sama seperti Alia, bendahara saya ini. Kita sih kalau menggunakan masker ini bagusnya tuh menjaga kesehatan sih, dari debu atau penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi kita kan lebih istilahnya lebih sehat gitu. Betul ya. Kan sedikit terkekang lah tanda kutip anak-anak muda karena memang nggak bisa sulit kopsan, kopdar segala macam. Curi-curi situasi touring kemana atau kedatangan tamu dari Sorong atau dari mana, itu pernah nggak? Kalau melihat situasi di Papua dan Papua Barat ya, yang basicnya kepala istilahnya kepala batu, keras kepala. Iya kan, jadi ya memang sudah kayak bilang jangan deh kayak gitu nggak boleh kayak gini, nanti nanti ada polisi gini kan gitu. Tapi ya mau bagaimana, kadang kayak sudah bosan banget nih, ayo sudah ngopi aja sudah gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka kayak nyolong gitu. Ada kesadaran diri juga kan, mereka tetap pakai masker kayak gitu kan, jaga jarak kayak gitu sih. Ya walaupun ada yang agak bandel. Iya. Kalau dari lingkungan terdekat dari Kak Lia ataupun Mas Pugu, pada beberapa waktu yang lalu kan di Manokwari ini kan kasus COVID sempat meninggi ya. Mungkin ada cerita keluarga, tetangga atau sanak famili, ya mungkin nggak di sini tapi di Jawa atau di mana, ada yang punya cerita? Aku ada sih, cuman mungkin Pak Ketua aku duluan deh. Oke, silakan. Mungkin kalau mau berbagi cerita gitu. Cerita seperti kayak ini terserang itu. Iya. Kena COVID gitu. Kalau terserang sih ada teman-teman. Saya pun juga terkena. Dampaknya juga kena saya. Oh, pernah juga. Iya. Iya, saya dan keluarga juga pernah kena. Cuma kita ya isolasi di rumah aja gitu. Teman-teman juga yang terkena dampaknya, mereka juga di rumah aja isolasi diri gitu, mandiri ya. Oh, berarti memang keluarga sendiri ya pernah ngalami termasuk Mas Pugu juga ya? Iya benar. Kalau dikira-kira atau kita berasumsi waktu itu keluarga itu tertularnya dari mana, atau kita berasumsi aja, berasumsi itu kan memang nggak bisa kita kendalikan, bisa dari mana saja. Benar. Kalau boleh berasumsi itu kira-kira dari mana? Kita ini nggak bisa tebak dari mana atau kenapa bisa kena gitu ya. Yang pastinya mungkin kita teledor, mungkin nggak pakai masker, terus memang pas lagi flu, terus kita dibilang sakit, langsung kita ke dokter, periksa langsung ternyata positif. Iya. Respon keluarga bagaimana setelah positif COVID, kemudian menjalani isoman mandiri? Iya. Apa langsung antusias untuk vaksin atau gimana? Untuk vaksin kita semua keluarga vaksin ya, langsung menjaga diri gitu agar tidak terkena lagi kembali gitu. Itu berarti vaksinnya pasca ya, setelah benar. Jadi setelah terjangkit, terinfeksi, kemudian merasa vaksin itu perlu, jadi semuanya keluarga mengakses untuk vaksin.
Sekarang udah yang keberapa? Oh, saya sudah kedua. Ini yang ketiga kalau ada. Kalau ada langsung Nah, keluar ketiga tuh buat nakes khususnya guys. 02 udah 2 saja. Oke, nanti kita sambung lagi kamu. Kalau Kak Lia ada cerita menarik mungkin? Kalau saya kebetulan kerja saya di bagian lembaga bagian kesehatan masyarakat itu untuk kayak orang lapangan kan, kayak pelayanan ke masyarakat kayak gitu. Jadi sangat berisiko sekali untuk kena gitu kan. Jadi COVID itu masuk ke Manokwari itu awal-awal Maret ya. Maret ya. 19 kan? Pokoknya sekitar itu awal-awal bulan itu kan. Itu kami udah kena karena kebetulan itu kami kenanya bukan dari sini. Saya kebetulan pas lagi ada pelayanan di luar kota, di luar kota kita kena dari situ. Di luar kota Manokwari? Iya. Kami nggak bisa berasumsi dapat dari mana karena kebetulan perjalanan itu kan nggak dari satu tempat ini langsung ini, jadi bisa dari kota ke kampung. Apalagi justru saya kan pelayanannya tuh malah fokusnya ke kampung gitu, kampung-kampung gitu kan. Jadi kemungkinan bisa dapat di kotanya atau di kampung juga kayak gitu. Nah, ketahuannya tuh setelah itu di mana ya, pokoknya udah kayak rasa-rasa juga sih sebenarnya. Jadi setelah swab hasilnya positif gitu. Udah swabnya juga tuh langsung nggak langsung ke rumah sakit kami. Itu di rumah sakit itu memang sudah hasilnya positif. Ditanyain aja memang kayak kebetulan tidak gejalanya nggak berat. Jadi disarankan untuk isoman aja di rumah ya. Iya, enggak, kebetulan aku di kota di kos. Jadi kosnya di sini gitu. Jadi isoman di kos aja. Di kos aja. Gitu. Nah, setelah itu berapa bulan? 4 bulan kemudian baru vaksin. Teman-teman kan kebetulan member dari Honda Scoopy. Ada nggak kawan-kawan dari klub itu yang ketika Kak Fitri isoman, Mas Pugu isoman, mereka ya antar makanan kah atau memberi semangat? Teman-teman gimana reaksinya ke teman-teman klub? Saya sih jujur malah nggak dipublish ya di teman-teman klub malah, karena memang awal-awal COVID itu kami kayak macam kurang pengetahuan tentang COVID kan tuh. Waktu itu saya kenanya masih awal-awal sekali. Iya, jadi kayak masih ada yang kayak bilang, ih nggak boleh nih gitu kan. Jadi memang saya sendiri bilang nggak usah dikasih tahu teman-teman. Tapi ada sih yang nganterin makan kayak gitu. Nganter makan juga tuh paling ketok pintu doang, atau nggak ketok pintu gantung di ininya pintu, gagang pintu udah langsung pergi aja. Jadi kayak mikir, emang aku ngapain kayak gitu, takut banget gini. Jadi ya udahlah, nggak sempat kasih tahu teman-teman. Setelah udah sembuh baru saya juga kemarin saya kena 2 minggu kayak gitu. Jadi ada yang ini kayak papen kayak gitu kan. Kita punya penasaran, kenapa nggak buang-buang suara ke grup gini-gini, kan kita bisa bantu gini bantu gitu kayak gitu kan. Cuman pemikiran ya udahlah, mungkin mereka nanti malah justru teman-teman kayak bilang itu takut gini-gini gitu kan. Kayak gitu sih. Berarti memang waktu awal-awal itu masih ada stigma ataupun diskriminasi yang gimana gitu bener. ya. Masih awal banget saya kenanya itu sudah kalau nggak salah Maret itu tuh. Setelah saya kena di kos, dapat kabar satu keluarga kena juga di SP. Kenanya itu karena Kak Lia pulang? Enggak, saya nggak pernah pulang. Malah iya. Saya nggak pernah pulang malah. Khawatir malah ini. Justru nggak kasih tahu orang tua pun karena takut kepikiran kayak gitu. Yang saya dengar adalah varian baru ini dia gejalanya lebih berat gitu katanya. Lebih berat. Kayak gitu, cuman nggak tahu kayak gimana. Waktu teman-teman sakit itu kebetulan memang masih muda ya, jadi nggak maksudnya kayak flu biasa ya. Kalau saya sih gejalanya ya itu nggak ada penciuman juga nggak ada. Itu berapa 3 hari apa itu? 3 hari rasa-rasa itu tidak hilang perasa ya. Makan juga tuh nggak ada rasa apa semacam kayak gitu sih. Tapi kalau untuk yang kayak drop banget enggak ya. Cuman pertama aja yang kayak demam gitu aja sih. Kalau Mas Pugu sama juga seperti itu? Kalau saya memang sedikit nggak ada penciuman, cuma saya berusaha biar penyakit itu hilang, terus saya bisa mencium kembali gitu sih.
berjemur juga harus ya. berjemur, mau tidak mau berjemur setiap sama, pagi. sama saya juga berjemur Biar setiap cepat pagi sembuh ya. gitu toh, kan nggak mau kita lama-lama sakit juga. Betul kita masih muda, ada kemungkinan kita masih baik-baik aja. Kalau ada nggak saran buat mungkin buat kakak-kakak kita kah atau orang tua yang lebih rentan terhadap penularan, mungkin ada saran dari teman-teman untuk mungkin menjaga kesehatan atau bagaimana dengan 3M itu gimana, masih relevan kah tidak sekarang menurut teman-teman seperti apa? Mungkin dari Pak Ketua dulu silakan. Kalau dari saya iya kita harus mengikuti prokes ya yang diberi aturan dari pemerintah. Kita harus mengikutinya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu pasti ya. Itu masih ya. Iya. Ya harus diikuti ya aturan pemerintah agar kita tidak terkena. Tempat ruang lingkupnya saya itu kebanyakan tim nakes gitu, tenaga kesehatan. Jadi kadang kita yang nggak pakai masker, kadang diingatin juga, kadang iya sama ada suster atau dokter kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak diingatkan juga karena kita lihat mereka ketat gitu kan, kita jadi ikut terkondisi ketat, untuk disiplin gitu. seperti itu. Cuman kalau untuk lihat kondisi sekarang sih agak sedikit menurun kali ya, terutama di SP itu saya perhatikan kan kemarin sempat saya pulang ke SP itu waktu libur Natal itu saya dilihat di jalan tuh jarang sekali ada yang pakai masker gitu. Terus kayak ada yang kayak bertamu gitu kan, jarang pakai masker, malah hampir nggak ada yang pakai masker kayak gitu. Mungkin menurut mereka udah kayak anggap biasa aja kayak gitu kan. Tapi kalau untuk pribadi saya sebisa mungkin saya pakai masker, hand sanitizer selalu saya bawa di dalam tas kayak gitu. Karena apa ya, nggak tahu ini kan udah dari 2020 COVID itu udah masuk mau berapa tahun ini. Jadi kita udah kayak terbiasa pakai masker kan. Jadi mau kemana-mana masker, mau kemana-mana hand sanitizer kayak gitu. Terus kalau mau makan pun atau mau ngapa-ngapain pun kalau nggak cuci tangan karena udah terbiasa dengan masa pandemi ini sering kayak gitu 3M ya, jadi nggak ngelakuin malah aneh ya. Malah ada yang kurang apa ini gitu ya. Betul. Kayak gitu sih ya, karena kan kebetulan kita pernah juga untuk penggelangan untuk kemarin 17 Agustus ya kita pembagian bendera sekaligus dengan, karena masih masa pandemi, kita pembagian hand sanitizer kayak gitu-gitu kan, itu sudah merupakan salah satu himbauan juga gitu kan untuk masyarakat, terutama yang bawa kendaraan motor kayak gitu kan, ini harus dipakai hand sanitizer-nya, minimal bisa mencegah gitu. Karena itu sebenarnya kita kan khususnya saya dan teman saya Pak Ketua klub motor ini kan kami kita masih ini sama-sama masyarakat gitu kan, kadang kita kumpul atau kopsan itu masih berbaur dengan masyarakat. Sebaiknya kita masih harus menggunakan masker. Terus kalau bisa, maksudnya kalau memang tidak bisa mencuci tangan, pakailah hand sanitizer kayak gitu. Dan kalaupun jaga jarak, kalaupun berkumpul boleh berkumpul, tapi minimal jaga jarak kayak gitu. Karena ya walaupun sudah terbiasa kan, sudah terbiasa dengan, karena kita sudah berapa tahun ini dengan Mas Covid, Mas Covid dan Mbak Covid ini, jadi ya tetap harus diterapkan prokesnya tentang mencuci tangan, terus menjaga jarak, terus memakai masker, itu harus tetap harus ya. Jadi tetap harus dijaga. Sedangkan COVID kan justru malah ya itu yang saya bilang, kembali lagi ke antibody kan. Ya. Cuman nggak bisa menyempelekan juga tentang COVID. Oke. Sebentar. Ini berapa nih, kayaknya 12 atau berapa nih? Oh, banyak nih petasannya. Gede. Ini kayaknya big. Kalau di Betawi, kalau petasan datang gitu biasanya calon pengantin mau datang. Petasan ini yang menyala-nyala di atas ini. Kita tetap jangan menyepelekan menyepelekan COVID. Apalagi kita di dalam rumah itu ada
lansia, orang tua atau kakek atau nenek kayak gitu. Yang lebih rentan lebih rentan, apalagi antibodinya udah turun banget kan, kayak gitu sih. Benar. Karena kan memang orang tua itu lebih sering banyak penyakit bawaannya kayak gitu. Komplikasi gitu. Komplikasi ya. Jadi lebih rentan lebih bahaya. Kayak gitu sih. Tadi sempat disinggung oleh Kak Fitri, teman-teman Sekupi sempat ada aksi sosial ya tadi, membagikan masker dan bendera mini, masker dan hand sanitizer. Iya. Itu berarti memang ada concern, ada peduli terhadap respon ya saat COVID ya, tetap ada respon. Ada respon lainnya selain yang tadi diceritakan mungkin lupa tadi nggak sempat diceritakan oleh Pak Ketua, ternyata Kak Fitri cerita ya. Kalau dari kita sih memberi contoh saya sih gitu, memberi contoh kepada warga kalau Manokwari Honda Club ini mengikuti prokes atau aturan dari pemerintah gitu, menggunakan masker setiap kita pertemuan kayak gitu sih. Seperti itu ya. Kalau untuk aksi-aksi mungkin baru satu kemarin ya, 2000 Panin ya kita membagi masker dengan sanitizer sama bendera gitu. Dengan bendera ya. Ini kan sudah jelang akhir tahun ya Kak Fitri, Mas Puguh. Di 2022 itu ada nggak teman-teman di Honda Scoopy itu udah merencanakan sesuatu, entah itu kegiatan touring, entah itu kegiatan sosial, entah itu apa, mungkin udah ada rapat-rapat belum akhir tahun? Untuk itu sebenarnya kita rencana ini Februari kami mau ada rakerda, rapat kerja daerah. Itu nanti dari semua klub motor Scoopy yang ada di Papua dan Papua Barat itu berkumpul untuk membahas kepengurusan kami ya, sama organisasi kami, terus sekaligus mau membahas rencana kerja untuk tahun 2022 kayak gitu. Itu nanti rencana bulan Februari sih. Iya. Kami satu payung itu ada namanya Asosiasi Scoopy Indonesia. Asosiasi ya. Itu dari timur ke barat. Jadi di Jakarta ada, di Jawa ada, di Papua Barat sendiri ada, Papua ada kayak gitu. Fak Papua Barat. Iya, Fak aku baru bergabung kemarin sama kami juga di Paguyuban. Iya. Terus yang lainnya itu Papua, kayak Jayapura, Nabire, Timika, Merauke. Itu nanti rakerdanya di mana? Di sini? Iya, kebetulan kami yang jadi tuan rumah. Jadi kawan-kawan dari Jayapura, perwakilan aja, nggak semua. Iya, maksudnya perwakilan aja sih, kayak gitu. Itu setiap tahun atau 3 tahun 2 atau tahun sekali kita ada pertemuan kayak gitu. Jadi sekalian menggantikan pengurus yang lama gitu. Di rakerda tersebut apakah hanya susunan organisasi regenerasi atau ada bicara rencana kerja lainnya? Kita berfokus ke pengurus dulu. Kalaupun mereka sudah terpilih, sudah terbentuk. Nah, itu baru kita mulai mencari rencana dari masing-masing klub juga seperti apa kayak gitu. 2022 ini. Boleh nggak saya jadi pembisik? Boleh. Saya boleh banget. mau menitip pesan nanti ke pengurus yang baru. Ya mungkin tetap aksi-aksi sosial dan juga respon terhadap COVID itu ya tetap menjadi program. Mungkin ada 1-2 program di pengurus yang siapapun nanti yang terpilih. Oke, siap, ditampung lah ya. Kami tampung. Jadi nitip pesan mungkin seperti itu. Siap, bisa lah. Bisa ya. Bisa. Saya sebagai ketua Manokwari Honda Club, Pugu, memberi himbauan kepada warga Manokwari, Mace, semua tuh jaga diri baik-baik. Kalau bisa ikuti prokes pemerintah, selalu menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari penyakit COVID ini. Oke, saya Fitri sebagai bendahara Manokwari Honda Scoopy Club ingin menghimbau kepada Pace, Mace, kakak, ade, saudara semua, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, agar kita semua terjaga dari yang namanya COVID.
Oke, semangat. Semua pace-mace, kita bisa. Baik rekan-rekan Kaki Tanah Papua, terima kasih sudah menemani diskusi kami bertiga malam ini bersama bersama Manokwari Honda Scoopy Club. Terima kasih Kakak Lia, terima kasih Mas Pugu. Mudah-mudahan kita kedepannya ada ngobrol-ngobrol bareng lagi tentang isu-isu yang lain seperti itu. Terima kasih rekan-rekan, salam jumpa, sampai ketemu lagi di KTP. Salam hormat, salam sehat selalu. Protobi Honda Community.